Hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa fenomenal. Hal itu terlihat dari kemajuan dakwah Islam setelah peristiwa hijrah tersebut. Hanya dalam waktu singkat, yaitu sekitar 10 tahun setelah hijrah, dakwah Islam berkembang pesat hampir ke seluruh jazirah Arab. Padahal ketika Rasulullah SAW masih di Makkah dalam rentang waktu 13 tahun, yang menyambut dakwah Islam jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Sesungguhnya fenomena hijrah menghasilkan kemajuan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aktivitas hijrah yang menghasilkan kemajuan bukan hanya fenomena eksklusif hijrah Rasulullah SAW, tapi merupakan fenomena universal. Hampir semua negara dan peradaban besar di dunia dibangun oleh masyarakat pendatang. Dalam konteks modern, Amerika Serikat salah satu negara termaju di dunia baik dalam bidang ekonomi, militer maupun sosial budaya, dibangun oleh masyarakat pendatang. Demikian juga kelompok masyarakat yang menguasai sebagian besar sumber daya alam dan ekonomi di Indonesia. Bahkan kelompok masyarakat yang maju secara ekonomi, sosial, dan budaya di kota-kota besar, khususnya di negeri kita, sebagian besar penduduk pendatang, bukan penduduk asli. Lantas ada apa di balik fenomena hijrah tersebut? Hijrah secara bahasa berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Peristiwa pindah ini biasanya juga disebut dengan gerak. Sesungguhnya pada gerak inilah rahasia kemajuan di balik peristiwa hijrah. Di alam ini segala sesuatu yang bergerak keberadaannya relatif lebih sehat dan maju. Otak kita yang sering digerakkan untuk berpikir akan jauh lebih sehat dan berkembang dibanding dengan otak yang tidak pernah digerakkan untuk berpikir. Hati yang digerakkan melalui berzikir juga akan relatif lebih sehat dibanding dengan yang tidak pernah digunakan untuk berzikir. Demikian juga dengan tubuh yang digerakkan melalui olahraga, ia akan lebih sehat dibanding dengan tubuh yang tidak pernah diolahragakan. Fenomena gerak yang menghasilkan kesehatan tidak hanya terjadi pada makhluk hidup, tetapi juga makhluk Allah lainnya. Air yang mengalir, misalnya, lebih sehat dari air yang tergenang. Sebersih-bersih air jika tidak bergerak, ia akan menjadi sumber penyakit. Imam Syafi'i dalam sebuah syair pernah berkata, sesungguhnya aku pernah melihat air tergenang itu merusak. Jika air itu mengalir menyehatkan, dan jika tergenang akan menjadi sumber penyakit. Jadi, prinsip gerak atau pindah dari satu tempat ke tempat lain merupakan prinsip dasar pada hijrah yang menghasilkan kemajuan. Oleh karena itu, pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong hamba-hambanya untuk senantiasa bergerak dengan melakukan perjalanan di atas bumi. Allah berfirman, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.